Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Teknologi dan Masyarakat. Kami akan melakukan observasi tentang ilmu dan teknologi. Penasaran kan bagaimana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Kusnandar. Halo, nama saya Windy Rismayanti. Halo, nama saya Indah Nurkasih. Halo, nama saya Zakir Lambang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosia Dewan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini tidak dapat dipungkiri lagi seiring berkembangnya zaman. Kebutuhan manusia yang semakin banyak, khususnya di bidang transportasi yang digunakan untuk memudahkan mobilitas sehari-hari. Karenanya kami mengangkat sebuah observasi tentang penggunaan transportasi dari pejalan kaki hingga munculnya transportasi canggih masa kini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kalau boleh saya tahu, di sini saya sedang bersama kakak siapa? Iya, dengan Marni. Ya, baik Kak Marni. Mohon maaf ya sebelumnya mengganggu waktunya. Di sini saya bersama rekan saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai perkembangan transportasi. Nah, di sini kita ketahui Kak Marni kan sebagai pejalan kaki. Nah, sebagai pejalan kaki ini kenapa sih atau boleh enggak sih kita tahu gitu kenapa Kak Marni memilih untuk berjalan kaki sebagai apa ya maksudnya untuk kegiatan sehari-hari gitu? Ya, pertama karena saya di sini merantau, jadi saya mempunyai kosan kan. Kosan saya itu kebetulan dekat sekali dengan kampus, sekitaran 5 menit jalan kaki dari kosan ke kampus. Jadi itu alasannya kenapa saya memilih jalan kaki. Juga yang kedua, saya memang tidak bisa mengendarai sepeda motor ataupun mobil gitu. Jadi ya udah jalan kaki aja daripada naik Grab kan gitu, atau ojek dan lain sebagainya gitu. Jadi jalan kaki. Berarti ini karena tidak ada kendaraan seperti sepeda motor ataupun yang lainnya yang bisa digunakan, makanya kakak memilih alternatif jalan kaki sebagai sarana mobilitas sehari-hari di kampus ini. Ya karena ya itu karena dekat juga. Cuman kalau untuk ke belanja atau lain sebagainya ya tetap pakai motor gitu. Entah itu nempelin ke temen, entah itu dianterin gitu. Kalau untuk pulang pergi ke kan. Ini gimana sih tanggapan kakak sekarang sebagai pejalan kaki dengan adanya transportasi sekarang yang udah lebih canggih seperti misalnya angkot gitu, terus sekarang ada ojek online gitu. Sebenarnya tanggapannya segala sesuatu kan ada yang positif ada yang negatif. Untuk yang positifnya sendiri mungkin itu adalah bentuk perkembangannya zaman yang mana kan sekarang lebih memudahkan untuk orang-orang beraktivitas gitu ya, lebih mudah dan cepat gitu. Cuman ya itu dampak negatifnya ya polusi udara, panas juga, terus macet, terus di jalan tuh makin padat dan makin khawatir gitu. Kadang trotoar juga dipakai untuk parkir area parkir motor, mobil. Jadi sedikit mengganggu ketika banyak motor dan mobil di jalanan untuk pejalan kaki ya. Mohon maaf mengganggu waktunya, Mbak.
Di sini saya ingin wawancara untuk memenuhi tugas dari ilmu dan teknologi masyarakat. Nah, di sini langsung saja saya ingin menanyakan hal-hal terkait angkutan umum, ojol dan pejalan kaki. Kebetulan Mbak ini menggunakan apa di antaranya? LF mobilan. Oh, berarti angkutan umum ya? Iya. Di sini saya ingin menanyakan dengan berkembangnya zaman ya, ada ojek online, terus mobil, sepeda kayak ya semacam seperti itu, travel ada kan. Mengapa Mbak lebih memilih menggunakan angkutan umum? Dengan saya menaiki dan mengenai angkutan umum, saya bisa berkumpul bersama teman saya, berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah, jalan-jalan bersama-sama bersama teman saya. Terus kelebihan yang lainnya itu apa sih? Karena ongkos lebih murah daripada naik ojol. Apakah lebih aman gitu dari angkutan lainnya gitu seperti ojol gitu? Belum tentu juga, karena kalau keamanan itu kita sendiri yang jaga. Apa sih manfaat lain dari angkutan umum yang Mbak sebutkan tadi, itu manfaat lain? Dengan saya menggunakan angkutan umum, saya dapat bersosialisasi bersama kepada orang yang belum saya kenal, dan ongkosnya juga lebih murah sih. Dampak positif dan negatif dari adanya angkutan umum. Dampak positifnya adalah yang seperti yang tadi saya sebutkan, dapat bersosialisasi kecuali teman saya dari teman saya. Lalu dampak negatifnya adalah keamanannya tidak menjamin. Ongkos untuk membayar angkutan umum itu berapa sih? Kira-kira tarifnya? Tergantung jaraknya, tapi kalau saya biasa berangkat ke sekolah, bayarnya sekali jalan itu 2.000 dan pulang pun 2.000, jadi pergi pulang 2.000, ya 4.000. Ya baik, terima kasih ya Mbak sudah menghabiskan waktunya untuk saya. Nama saya Indra. Punten ya Mas, sebelumnya Mas Indra ini sebagai pengguna kendaraan apa, atau sebagai pejalan kaki, sepeda motor, atau sebagai pengguna angkutan umum, atau sebagai pengguna ojek online? Ya, saya sendiri sebagai pengguna kendaraan bermotor. Sebelumnya saya minta waktunya ya untuk mewawancarai Mas Indra, nggak apa-apa Ya, kan? silakan Mas. Baik, pertanyaan pertama nih ya Mas ya. Apa sih alasan Anda memilih menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan Anda sehari-hari? Alasan saya ya mungkin lebih ke waktu gitu. Kan misalkan kita ke kampus, kita jadwalnya itu jam 8, jadi kita lebih bisa mempersingkat waktu, kita bisa berangkat jam 7 atau setengah 8-nya. Kemudian pertanyaan kedua nih Mas ya, menurut Mas nih, munculnya sepeda motor ini hadir dari permasalahan apa gitu? Mungkin dari permasalahan waktu dan tenaga. Misalkan kita, contohnya saya sendiri ya, di kampus kan misalkan tadi di jadwalnya masuk jam 8, misalkan kita pakai kendaraan umum itu kita harus lebih pagi berangkatnya gitu, nggak bisa jam 7, nggak bisa jam setengah 7. Kalau misalkan permasalahan tenaga, misalkan kita membawa barang gitu, kita itu harus ngangkat-ngangkat dulu. Kalau di kendaraan umum, kalau di motor kita bisa di belakang motor kita gitu, barang. Berarti lebih efisien dan lebih santai ya? Iya, lebih efisien. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas, apa sih kelebihan dan kekurangan sebelum dan sesudah adanya motor bagi Mas sendiri? Bagi saya sendiri kelebihannya itu saya lebih bisa memanfaatkan waktu luang saya gitu. Misalkan jam sehabis sholat subuh gitu, saya bisa bersantai-santai dulu, misalkan sarapan dulu ataupun olahraga dulu gitu sebelum berangkat. Kalau sebelum adanya motor itu saya nggak bisa gitu, kalau kayak gitu harus pagi-pagi banget berangkat ke kampus.
Terus kekurangannya apa aja tuh pas sesudah adanya motor atau ya kekurangannya sesudah adanya motor gimana? Kekurangannya sih mungkin lebih ke biaya perawatan sih ya. Saya lebih banyak mengeluarkan biaya perawatan tiap bulannya untuk motor saya sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak seperti ganti oli ataupun servis bulanan gitu. Terus pertanyaan terakhir nih Mas, apa sih dampak positif dan negatif adanya motor bagi diri Mas atau bagi lingkungan sekitar nih apa? Untuk dampaknya sendiri itu yang negatifnya terlebih dahulu mungkin bisa kita lihat seperti polusi udara gitu. Dengan adanya banyak motor ini terjadinya polusi udara di mana-mana. Jadi udara yang kita hirup pun nggak sehat. Sedangkan dampak positifnya itu, oh iya satu lagi dampak negatif untuk adanya sepeda motor terjadinya balapan liar gitu. Terus juga banyak kecelakaan di dalam. Kemacetan juga bisa Mas. Ya, kemacetan juga bisa. Dampak positifnya mungkin tadi ya waktu yang efisien. Baik Mas, gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rosinawati dan ada rekan saya Nia Soekarwati. Ya, Masnya juga. Ya, nama saya Benanda Sarna. Di sini saya ingin bertanya kepada Masnya, kalau misalkan Masnya itu pengguna pejalan kaki, angkutan umum atau ojol? Ojol. Nah, di sini saya ingin mewawancarai, boleh? Boleh, silakan. Oke, yang pertama ya Mas, apa sih alasan Mas menggunakan ojek online itu? Yang pertama, itu kendaraan. Yang kedua, itu bisa memudahkan kita ke tempat sesuatu yang bisa tepat supaya cepat. Terus menurut Mas, kalau adanya ojek online itu muncul karena masalah apa ya? Menurut Mas pribadi? Apa? Mungkin dari pihak pemerintah untuk memudahkan masyarakatnya buat yang tidak mempunyai kendaraan atau susah mencari ojek pangkalan gitu. Jadi biar langsung datang ke rumah supaya mempercepat atau mempermudah. Pertanyaan selanjutnya ya Mas, ketiga itu apa sih kelebihan dan kekurangannya sebelum dan sesudah adanya ojol gitu? Terutama kan Mas sendiri sebagai pengguna. Kelebihannya yaitu tadi buat mempermudah kita untuk kita membeli sesuatu tapi kita tidak punya kendaraan ataupun kita sedang sibuk, kita bisa memesan langsung aplikasi tersebut lewat HP dan bisa lebih cepat. Terus kekurangannya kadang apa sih, duitnya kalau nggak ada ya itulah, juga bisa berdampak kepada angkutan umum lainnya. Terus pertanyaan yang keempat itu apa sih dampak negatif dan positifnya Masnya sebagai pengguna ojol dan juga untuk si ojolnya sendiri? Oke, dampak positifnya dulu nih. Buat kita sama ojol mendapatkan upah dari kita yang memesan. Jadi mereka mendapatkan target penumpang segini, ya mereka mendapatkan rezeki. Kalau kita ya saling menguntungkan lah, mutualisme gitu. Apalagi kan sekarang kan pandemi ya, maksudnya banyak orang yang nggak mau buat keluar gitu karena takut atau apa, jadi kan mereka bisa kayak instan aja, yaudah lah pesan ojol aja gitu kan buat makanan. Bener nggak sih Mas? Negatifnya yaitu kalau kita nggak punya uang ya udah, kadang kalau jauh sekitar berapa lah gitu kan. Satu lagi, kalau Mas biasanya itu maksudnya bayarnya kan kalau ada online kan ada dari OVO, terus itu biasanya Mas itu bayarnya pakai apa? Tergantung, kalau saya biasanya di OVO ya, kalau saya biasanya cash sih, Keseringannya cash ya? Nah itu ada hambatan tersendiri nggak sih buat atau keberatan kayak misalkan untuk si
finansialnya gitu, materinya gitu yang dikeluarin buat biaya ojol atau apa gitu. Kalau buat keperluan penting sih sebenarnya enggak sebenarnya, tapi kalau yang buat mau pergi kemana main, tapi kalau tasnya mahal pasti itu merugikan sih. Kalau harga di OVO sama gas itu sama atau berbeda? Berbeda. Bedanya tuh berapa sih kalau kira-kira? Kalau menurut saya lebih hemat di OVO karena terdapat promo dan potongan. Ya, Jadi itu pakai aplikasi. pakai aplikasi. Ya mungkin itu saja sih yang kami tanyakan. Terima kasih. Ya, sama-sama.